Intensitas yang terlalu rendah mungkin tidak cukup untuk meningkatkan daya tahan, sementara intensitas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kelelahan. Dengan menghubungkan konsep materi topik 2 mata kuliah pengembangan kebugaran jasmani, terutama pada alur koneksi antar materi dalam praktek di dunia nyata. Perkenalkan, nama saya Riki Widya Pratama, mahasiswa WPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang intensitas latihan daya tahan yang saya lakukan, intensitas latihan stamina yang saya lakukan, dan tes sederhana yang saya lakukan secara mandiri untuk mengukur salah satu komponen kebugaran. Tentu materi-materi pada topik 2 kali ini, pada mata kuliah pengembangan kebugaran jasmani, pada pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 6, dan pertemuan 7, ini saling keterkaitan, memiliki korelasi atau memiliki hubungan, terutama dalam konteks kebugaran jasmani. Hal ini terletak pada intensitas latihan yang menjadi fondasi untuk menentukan jenis tes kebugaran jasmani yang sesuai dengan kebutuhan kita secara individual. Sehingga dengan tes kebugaran jasmani secara mandiri dan data hasil tes kemungkinan individu untuk mengevaluasi kondisi fisik, maka individu yang bersangkutan dapat menyesuaikan intensitas latihan mereka sesuai dengan tujuan dan kondisi fisik mereka. Dengan latihan daya tahan dan stamina, berfokus pada meningkatkan kemampuan tubuh menahan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama. Dan ini menjadi definisi dari kebugaran jasmani itu sendiri yang pernah kita bahas pada topik 1. Dan juga bergantung pada intensitas latihan yang tepat juga. Sehingga, sedikit review dari saya terkait koneksi antar materi pada alur kali ini, materi intensitas latihan dan jenis tes kebugaran jasmani. Intensitas latihan itu merujuk kepada seberapa keras tubuh bekerja lama melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Di dalam modul yang dikirim, terutama yang ada di Learning Management System, intensity atau intensitas diartikan sebagai ukuran kualitas latihan yang diukur berdasarkan beban latihan, mulai dari yang ringan sampai berat. Biasanya, intensitas latihan ditentukan dengan denyut nadi, dan intensitas ini sendiri menjadi salah satu komponen latihan secara umum yang disilakan oleh FIT. Atau FIT ini yang merupakan akronim yang terdiri dari 3 kata, frekuensi, intensity, and time, menurut Muthohir dan Maksum tahun 2007. Mereka berpendapat bahwa formula latihan dengan FIT ini secara umum yang terdiri dari frekuensi, intensity, dan time memiliki tujuan masing-masing, apalagi terkait individu dalam melakukan aktivitas fisik. Tetapi secara umum, formula latihan FIT ini digunakannya adalah sama. Sehingga dengan tes kebugaran jasmani, penting untuk menentukan intensitas latihan yang berbeda. Misalnya, tes kecepatan mengukur seberapa cepat seseorang dapat bergerak dalam waktu singkat, yang mungkin melibatkan intensitas latihan tinggi. Sementara itu, tes kekuatan mungkin lebih berkaitan dengan intensitas latihan sedang atau tinggi. Ya, itu tergantung pada jenis olahraga yang dilakukan juga. Nah, berkaitan dengan jenis tes kebugaran jasmani yang disajikan dalam modul, terdapat 5 jenis. Di antaranya TKJI, MFT atau labo bakat, tes lari, TKMJ, dan TKJU UNESA. Materi tes secara mandiri dan mendata hasil tes ini pada pertemuan 5, tes kebugaran jasmani secara mandiri memungkinkan individu untuk evaluasi secara individual tanpa lain dengan mengevaluasi kondisi fisik yang mereka nilai dengan sendirinya, dengan melibatkan ukuran, maksudnya pengukuran intensitas latihan dan hasil tes kebugaran jasmani, seperti mengukur intensitas dari komponen kecepatan, kekuatan, kelenturan, kelincian, dan lain-lain. Dengan mendata hasil tes ini, tujuan yang penting terutama adalah menentukan tujuan latihan dan menyesuaikan intensitas latihan agar sesuai dengan kondisi fisik dan tujuan individu itu sendiri dalam melakukan kegiatan kebugaran. Dan selanjutnya adalah terkait materi latihan daya tahan.
Latihan daya tahan ini berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk menahan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama tanpa lelah. Ini berbeda dari intensitas latihan yang lebih fokus kepada seberapa keras tubuh bekerja selama aktivitas fisik. Latihan daya tahan dapat meningkatkan stamina yang merupakan salah satu aspek dari kebugaran jasmani itu sendiri. Oleh karena itu, intensitas latihan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan daya tahan. Karena intensitas yang terlalu rendah mungkin tidak cukup untuk meningkatkan daya tahan, sementara intensitas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kelelahan. Oke, intensitas yang terlalu rendah tidak cukup untuk meningkatkan daya tahan. Sebaliknya, jika intensitas terlalu tinggi dapat menyebabkan kelelahan. Nah, dan yang terakhir pada pertemuan ke-7 yaitu materi tentang latihan stamina. Sempat disinggung pada latihan daya tahan, latihan stamina ini berfokus pada meningkatkan daya tahan. Nah, maka dari itu, kembali yang awal saya sampaikan bahwa korelasi antara materi-materi ini terkait dan ada hubungan satu sama lain, apalagi komponen stamina dan daya tahan. Latihan stamina yang meningkatkan daya tahan dan kemampuan tubuh menahan aktivitas fisik dalam jangka waktu lama ini serupa dengan daya tahan, tapi mungkin lebih fokus pada aspek tertentu dari kebugaran jasmani, misalnya kekuatan otot tungkai untuk meningkatkan kecepatan atau kemampuan otot untuk menahan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama. Latihan stamina juga dapat mencakup tes kebugaran jasmani untuk mengevaluasi perkembangan daya tahan dan kebugaran jasmani secara keseluruhan. Nah, sehingga dari keempat pertemuan ini, terutama pada topik kedua, mata kuliah pengembangan kebugaran jasmani, keterkaitannya dalam 4 pertemuan ini adalah intensitas latihan yang pertama. Materi pertama tentang intensitas latihan menjadi fondasi atau dasar menentukan jenis tes kebugaran. Nah, ketika setelah tes kebugaran, maka hal ini dilanjut dengan kegiatan tes kebugaran jasmani secara mandiri dan mendata hasil tes itu sendiri, yang itu nanti diarahkan ke individu. Nah, dan yang ketiga, dengan menggunakan konsep komponen latihan daya tahan dan stamina yang memiliki hubungan, maka arahnya nanti ke produktivitas kita dalam sehari-hari atau menahan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas yang tepat tanpa kondisi fisik merasa kelelahan. Nah, kalau dari saya pribadi yang sudah saya lakukan itu seperti yang ada di TKJU, yaitu tes kebugaran jasmani yang ada di UNESA. Dengan hal ini, dengan kondisi duduk,